kalau orang bilang kalian nggak usah kerja keras, ini nggak usah belajar, nggak ada jalan pintas, intinya begitu. Banyak yang pakai promosi-promosi yang sangat agresif. Berinvestasi bisa menang mobil, bisa menang rumah. Bagaimana sih untuk bisa untung dari kripto? Bisa nggak kasih tips and tricksnya nih? Banyak yang menanyakan saya pribadi tentang masalah keuangan, harus harus invest saham di mana dan lain sebagainya. Nah, saya tuh bukan pakar, makanya menurut saya lebih baik undang pakarnya, yaitu dari Anderson sebagai founder CEO daripada Ajaib. Ajaib adalah investasi trading platform ya. Yes. Jadi bisa Bitcoin, bisa saham lokal ini ya. Saham lokal, reksadana. Reksadana bisa, saham Amerika juga bisa. Saham Amerika juga bisa. Yes, Oke, kita baru launching juga. Jadi berbagai aset kelas dalam satu platform, kira-kira seperti itu. Ada minimum berapanya nggak sih untuk bisa mulai di Ajaib? Nggak ada minimum. Jadi orang kalau mau mulai Rp10.000 juga udah bisa mulai. Jadi ini kita kasih tahu kalau mau coba belajar tentang investasi, mulai dulu aja cuman Rp10.000 bisa udah berinvestasi. Oke. Anderson kan masih muda, kelihatan muda, lebih muda banding saya, ya kan? Alright, kenapa sih tiba-tiba mau memulai sebuah platform investasi seperti Ajaib ini? Sebenarnya bukan tiba-tiba. Jadi perjalanan saya pada awal mulanya sebenarnya saya tidak berpikir untuk menjadi founder atau memulai perusahaan sendiri. Saya tadinya cuman sangat gemar dengan dunia teknologi dan dunia jasa keuangan. Saya melihat ini salah satu cara saya bisa kontribusi ke negara, kontribusi ke society juga dengan menggunakan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan dunia jasa keuangan kita di Indonesia ataupun inklusi keuangan. Dalam perjalanan saya bekerja di perusahaan teknologi dan juga saya juga bekerja membantu banyak perusahaan jasa keuangan. Dan saya melihat bahwa pas lagi tahun 2018, tahun 2017 di Indonesia kelihatannya sudah ada banyak perkembangan dalam dunia peer-to-peer lending, dalam dunia mobile payments dan lain-lain. Cuman saya masih belum lihat ada perkembangan pas waktu itu dalam dunia investasi. Dan saya melihat statistik di Indonesia pas lagi itu cuma 1% dari penduduk Indonesia yang telah berinvestasi dalam saham. Sedangkan kita lihat di India, kita lihat di tetangga kita seperti Singapura atau Thailand, jumlahnya sudah double digits. Jadi saya melihat bahwa sangat penting untuk kita juga bantu mengembangkan industri ini. Dan karena itu saya berpikir kalau nggak ada yang jalanin ya udah saya aja yang jalanin gitu. Tapi memang sudah sudah tahu sekali dan interested sekali ya dalam dunia teknologi dan jasa keuangan tersebut ya. Yes. 1% tadi kan dikatakan adalah investasi saham, benar ya? Itu boleh tahu nggak sih kira-kira demografiknya itu siapa sih? Apakah itu kelas A atau kelas B, umurnya dan lain sebagainya? Jadi pas lagi kita mulai tahun 2017-2018 itu kita melihat bahwa kebanyakan 1% itu adalah orang kaya. Orang kaya. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang akan diservis oleh perusahaan-perusahaan sekuritas atau perbankan. True. Dan pas waktu itu salah satu inspirasi kita namakan perusahaan kita Ajaib adalah saya sendiri pribadi selesai S1 saya kembali ke sini dan saya coba untuk buka akun investasi sekuritas. Lalu mereka bilang minimum Rp50 juta. Itu minimum. Kalau cuma Rp50 juta bahkan mungkin proses pembukaan akunnya diprioritas mungkin 3 bulan baru selesai. Saya punya pengalaman saya 3 bulan. Jadi saya bilang saya mau buat satu platform yang bisa inklusif untuk semua orang, sangat mudah untuk mulai perjalanan keuangan mereka seolah keajaiban. Nah, itu dari sana kita namain perusahaan kita Ajaib. Yang penting cuannya juga harus ajaib ya. Iya. Amin. Jangan cuma proses registrasinya doang saja. Jadi kalau seseorang sekarang, tadi kan berarti memang saya ingat banget pas zaman dulu itu kalau mau bikin mau saham itu harus prosesnya luar biasa ribet sekali. Jadi sekarang siapapun juga dengan hanya Rp10.000 bisa langsung buka account di
Ajaib. Iya, secara online. Secara online. Iya. Oke, terus perlunya apa saja selain Rp10.000 itu? Jadi sangat simple, tinggal pakai KTP dan data-data sangat minim tentang diri sendiri dan lain, dan langsung udah bisa mulai berinvestasi. Dan transaksi maksudnya? Yes, bisa mulai transaksi. Langsung? Jadi tergantung dengan produk. Ada beberapa produk yang bisa langsung, ada beberapa produk yang mesti melalui sedikit proses KYC namanya lah. Teknisnya gitu. Dan tapi dalam waktu 1 hari, maksimal udah bisa akses semua produk keuangan. I see. Jadi hanya perlu dengan Rp10.000 itu sudah bisa langsung transaksi, let's say saham apa dan lain sebagainya. 24 jam itu langsung bisa otomatis. Jadi di sana tuh tidak perlu harus difilter lagi ya, orang ini siapa nggak perlu ya. Yang kita harus pastikan adalah source dari income-nya halal. Gitu ya. Jangan sampai dari mana-mana. Cuman ya orangnya kalau mereka orang biasa seperti kita ya udah nggak apa-apa, bisa langsung kok. Alright, kan tadi kamu bilang bahwa only 1% yang dulu investasi di saham dulu ya. Yes. Jadi dengan saya ada Ajaib platform contohnya, berapa persen sih sekarang udah naiknya? Sekarang kalau lihat dari saham itu udah lebih dari 5%. Baru 5% doang. Tapi masih single digit. Iya. Justru Bu Grace yang saya lihat adalah pasar modal kita itu sangat penting untuk pertumbuhan Indonesia. Ya, khususnya kalau kita mau target 8% economic growth, pasar modal kita harus digunakan untuk menjadi suatu weapon biar kita bisa berkembang lebih cepat. Kenapa? Karena dengan 8% growth target, berarti kita harus menggerakkan UMKM kita. Memang banyak dari teman-teman di perbankan sudah membantu menyalurkan dana ke UMKM. Tapi pada suatu saat UMKM ini akan membesar untuk menjadi perusahaan yang bukan lagi UMKM. Di sana mereka memerlukan akses untuk bisa working capital atau perkembangan bisnis selanjutnya, yaitu dia harus ke pasar modal. Nah, jadi kalau kita lihat negara-negara yang maju, pasar modalnya juga cukup kuat. Dan kita kalau lihat Indonesia sekarang, pasar modal kita mungkin top 20 besar. Namun kita lihat peluangnya sangat luar biasa. Karena, more than that. Karena hanya lebih dari 5%-an lebih, masih single digit lah yang berinvestasi saham. Kita sudah bisa top 20. Kita kalau bandingkan dengan tetangga kita nggak usah ngomong tentang Singapura lah. Kita ngomong tentang Malaysia, kita ngomong tentang Thailand. Berarti peluang itu udah bisa 20-30%. Jadi bayangin aja, kita bisa multiply. Kita pasti bisa menjadi pasar modal 5 besar di dunia kalau kita memang fokuskan ini menjadi prioritas negara. Jadi Ajaib mungkin hanya adalah kontribusi yang saya bisa lakukan untuk mengakselerasi itu loh. Dan edukasi mungkin ya. Edukasi sangat luar biasa pentingnya. Karena salah satu masalah yang terbesar kita adalah inklusi keuangan dan literasi keuangan itu belum begitu tinggi kalau di Indonesia. Benar. Lebih besar lagi adalah inklusi keuangan dan literasi keuangan itu tidak merata di Indonesia. Jadi justru pulau-pulau, daerah-daerah itu yang kita perlu rangkul. Maka dari itu kalau kita lihat statistik di Ajaib, orang cukup kaget. 80% dari nasabah kita di luar Jabodetabek. Oh wow, di mana itu? Wah, saya kemarin itu mungkin tahun lalu saya ke Labuan Bajo. Saya lagi holiday di Labuan Bajo. Lagi di perahu in the middle of nowhere gitu loh. Tiba-tiba banyak orang di perahu itu mengenal Ajaib gitu. Saya nggak bilang dari Ajaib, tapi dia mengenal wajah saya gitu tiba-tiba. Dan I think that's a very proud moment karena kita bukan merangkul ya. Cukup banyak lah orang Jakarta yang sudah mengerti, udah belajar, itu juga penting ya. Kita juga harus merangkul teman-teman kita sini. Tapi ini daerah-daerah yang selama ini tidak tidak untouched lah dari perusahaan-perusahaan jasa keuangan lainnya. Di sanalah saya merasa bahwa peran teknologi penting untuk bisa merangkul mereka dengan cost effective method di mana saja, kapan saja. Jadi soal gini ya, kalau saya misal contohnya, kita kan berdua ada pendidikan, bisa mengerti financial literacy kan. Banyak orang ketika mereka bilang kata-kata investasi atau kata saham, benar, pertama-tama merasa ini harus capital besar. Kedua kayaknya gue benar gak ngerti apapun juga loh. Anderson like what the heck is saham ini, gue harus sampai mana, dia gak ngerti sama sekali ya kan. Bahkan kemarin barusan ini presiden kita Pak Prabowo juga mengatakan ya kan, jangan main saham, nanti kalau masih bilang yang menang pasti orang besar kayak bandar dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sih kalian atau kamu sendiri mengedukasi orang-orang bahwa saham itu make sense as an investment? Jadi memang betul ini bukan mainan. Jadi jangan dimainin.
Tapi kenapa saya merasa ini penting untuk untuk masyarakat kita berinvestasi? Karena saya merasa pasar modal kita adalah tool terkuat kita untuk bantu perataan ekonomi. Dengan 8% pertumbuhan ekonomi kita, pasti perusahaan-perusahaan seperti BUMN dan perusahaan-perusahaan besar lainnya itu juga ikut naik, kan, karena mereka yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Satu cara untuk kita bisa memberikan manfaat itu ke semua orang adalah memberikan peluang untuk masyarakat menjadi salah satu pemilik dari perusahaan-perusahaan itu. Maka dari itu dengan pertumbuhan perusahaan-perusahaan seperti Telkomsel dan lain-lain, itu kan ada dividen yang akan dibayar. Dan dividen akan diberikan kepada pemegang saham. Jadi saya merasa bahwa dengan mengembangkan kita punya pasar modal, berarti masyarakat-masyarakat yang di daerah-daerah yang sekarang mungkin sandwich generation, yang ingin meningkatkan posisi mereka dalam sosial ekonomi, itu bisa menjadi bagian dari pertumbuhan Indonesia, bukan hanya menjadi konsumer dari barang-barang yang dijual. Maka dari itu saya rasa sangat penting untuk kita mengedukasi masyarakat bahwa memang zaman dahulu perlu modal besar. Sekarang nggak perlu. Sekarang 10.000, 50.000 sudah cukup. Yang kedua adalah mungkin zaman dulu susah untuk mendapat akses untuk belajar. Sekarang karena resources semua bahasa Inggris. Sekarang perusahaan seperti Ajab dan lain-lain itu kita ada puluhan ribu artikel dalam bahasa Indonesia. Dan ada podcast seperti ini yang masyarakat bisa mendengar, yang bisa mengedukasi mereka tentang bagaimana memikirkan tentang perjalanan keuangan mereka. Kan kamu tadi bilang dulu nggak ada informasi atau sedikit sekali informasi. Sekarang informasi banyak ke setengah mati. Karena justru bumerang, di mana kayaknya kita juga ya kamu tahu lah beberapa tahun lalu selebriti sembarangan jual barang, totalnya tuh scam dan lain sebagainya karena mereka tidak tahu juga apa yang mereka jualin, ya kan? Jadi sebagai seorang awam yang benar tidak pernah mengerti keuangan atau finansial, bagaimana saya membilah-bilah ini source-nya kredibel sama source-nya nggak kredibel? Langsungnya adalah ajaib ya. Ya betul, keajaib. Namun jawaban directnya adalah percayalah platform-platform yang sudah berizin dari OJK. Berizin, Sudah berizin dari OJK dan instansi otorita atau regulator yang sesuai. Namun itu pun kita juga tahu susah kan untuk masyarakat bisa mengecek gitu, karena bahkan ada banyak produk-produk judul dan lain-lain yang terregulasi cuman bukan di Indonesia, di tempat lain, dan mereka menyamar seolah-olah mereka perusahaan yang legitimate gitu. Jadi saya sangat mengerti kenapa orang harus berhati-hati dan pesimis, dan saya selalu juga bilang kalian harus berhati-hati memilih platform yang kalian gunakan untuk berinvestasi. Jadi itu udah sangat benar kalau kita bilang masyarakat kita berpikir seperti itu. Tapi sekarang ada banyak banget akses ke informasi yang bisa diverifikasi. Jadi jangan hanya percaya dari selebriti yang mendorong produk-produk. Bahkan saya juga bilang kalau ada orang yang mendorong produk jangan percaya. Karena itu orang mungkin sudah dikasih afiliasi atau dikasih insentif atau bagaimana untuk mendorong produk itu. Justru masyarakat harus memverifikasi, melihat produk-produk yang ada, yang mana platform-platform yang terpercaya. Ya di sanalah baru lihat Instagramnya perusahaan itu, lihat siapa sosok di belakang perusahaan itu. Ya pilihlah yang terpercaya daripada yang tidak gitu kita mengerti kan. Kalau kita tadi bilang establishment atau platform yang sudah ada izinnya di Indonesia juga. Kita tahu ada kasus fintech ya kan, yang OJK dan lain sebagainya loh. Foundernya juga sangat terkenal, dapat raising fund a lot of money, millions and millions of dollars. Tiba-tiba hilang. Yeah, we don't have to mention. I'm sure you know who it is gitu loh. Nah, jadi sebagai orang kan pasti ada yang gue gimana tahu nanti satu hari addressnya kayak begitu atau aja kayak begitu. Gimana sih maksudnya biar orang lebih confident gitu about the whole thing. Jadi kepercayaan itu sangat penting. Saya bilang di perusahaan kita atau industri kita, modal kita hanya adalah kepercayaan. Kalau besok masyarakat tidak percaya kita, udah habis kita punya bisnis, hilang semuanya. Jadi bisnis kita adalah bisnis kepercayaan.
maka itu saya harus sampaikan beberapa hal. Pertama adalah kalau perusahaan ada yang promise you return, fixed return atau too good to be true, it is too good to be true. Fixed return too good to be true. Iya, jadi ada yang bilang ini return pasti segini. It's too good to be true. Even perbankan juga nggak bisa kasih fixed return kan, karena kan suku bunga naik turun. Dia selalu bilang. Ya saya menyampaikan ini, cuman saya mengerti bahwa is easier said than done, karena banyak penonton dan banyak masyarakat juga bagaimana gitu loh melihat fixed return ini true atau nggak true, karena di depan mata dibilang 20% itu 30% itu ya mungkin orang bisa ya udahlah saya ambil resikonya gitu kan ya. Jadi ini memang suatu problem yang sulit yang harus kita hadapi dari segi edukasi. Jadi melalui podcast seperti ini, dari stakeholder, jadi dari OJK, dari Kemenkeu, dari PPATK dan lain-lain juga semua harus bersama-sama mendorong ini, dan juga dari industri, karena kalau satu kena, semua kena juga dari imbas dari perspektif atau perception dari masyarakat gitu. Jadi ya kita sangat menyayangkan ada beberapa pemain yang memang tidak mengikuti aturan. Tapi biarlah kita menggunakan ini jadi kesempatan untuk kita bisa self-policing, biar kita sebagai industri belajar untuk bisa lebih ketat lagi, untuk bisa improve. Kita punya saling menjaga lah. Jadi kalau menjanjikan sesuatu yang terlalu too good to be true, we always know it is probably not true. Yes, right. Yes. Oke, bisa nggak kasih share lagi selain hal-hal demikian yang fixed return, ada red flag apa lagi nggak sih yang kita perlu tahu nih biar nggak kemakan sama scammers out there? Jadi yang kedua yang paling jelas adalah kalau orang bilang kalian nggak usah kerja keras, ini nggak usah belajar, pasti akan dapat hasilnya. Jadi ini yang saya sampaikan, apakah menggunakan sistem robot, menggunakan sistem apa yang percaya sama saya akan manage keuangan kamu, nggak usah dilihat seharian. Jangan percaya sama sekali, karena ya kita semua harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil, dan sama juga di dunia investasi. Nggak ada jalan pintas, intinya begitu. Mungkin kalau yang ketiga yang saya bisa sampaikan juga adalah banyak yang pakai promosi-promosi yang sangat agresif. Misalnya berinvestasi bisa menang mobil, bisa menang rumah. Nah, itu untuk perusahaan itu bisa mendapatkan budget untuk memberikan kamu rumah atau mobil, itu pasti dia dapetin dari orang lain gitu. Jadi saya juga merasa penting untuk kita sebagai industri jangan mis-selling ke masyarakat, jangan mengambil perhatian masyarakat menggunakan fixed return atau nggak usah kerja keras, nggak usah belajar, dan juga memberikan mobil, memberikan apartemen tanpa apapun gitu. Itu mungkin ciri-ciri dari red flag lah dari perusahaan investasi yang perlu dihindari. Oke, ini saya mau langsung pasti pengen tanya nih. Jadi gue tuh harus invest di mana? Oke, kan tadi dia bilang ada saham, reksadana, bahkan of course we know crypto, ya kan? Coba dong Ernest kasih kita dong, misalnya anak umur 20 tahunan, berapa sih portfolio percentage mesti kayak gimana menurut kamu punya data dan lain sebagainya. 30, 40 tahun juga boleh, 40 tahun. Saya pengen tahu 20 years, ya di 20s, 30s and 40s. Jadi pertama-tama semua orang ada profil risiko masing-masing. Ya, jadi saya selalu bilang bagaimana orang bisa mengetahui profil risiko mereka, harus coba dulu beli sedikit kripto, mungkin Rp50.000, beli sedikit saham. Rp50.000 saja. Ya, awal gitu, coba iseng-iseng dong aja. Rp50. Jadi ini adalah ongkos untuk belajar gitu. Guys tuh, ayo staffnya Everest Media. Jangan asal ya, jangan gaji masukin ke kripto, Rp50.000 dong saja. Ada baiknya mulai dulu dengan Rp50.000. Dan saya bilang bisa tidur nyenyak atau tidak. Kalau harga saham, harga kripto naik turun, apakah kalian merasa bisa tidur nyenyak atau kalian merasa deg-degan? Kalau Rp50.000 misal suatu orang yang gajinya 10 juta, mungkin dia hilang juga nggak apa-apa kan? Iya, jadi saya bilang ini adalah ongkos untuk belajar. Jadi sama kayak ke sekolah gitu. Jadi ini belajar tentang profil risiko masing-masing. Kalau tiba-tiba dia deg-degan melihat naik turunnya, ya kalau turun kan dia sedih, kalau naik dia mungkin ketakutan. Jangan pegang lagi. Coba pindah ke reksadana, pindah ke produk-produk lain, obligasi.
yang lebih lower risk. Tapi kalau mereka melihat naik turun dan mereka merasa saya ingin belajar lebih lagi, apa yang akan mendorong harga naik dan harga turun, dan dia mau belajar, berarti that's right for your risk profile. Oke, jadi artinya dari jawaban kamu itu, kripto memang lebih risky dibandingin saham reksadana, benar? Memang. Oke, tapi ada orang sangat bullish dengan kripto. Yes. Kenapa? Portfolio saya 80% kripto sekarang. Oke, maksud kamu, jadi gini, saya tahu kamu mungkin anak muda, saya nggak tahu karena umur saya nggak tahu ya. Saya sangat takut juga jujur aja, ya kan? Karena saya kan mungkin growing up not knowing about crypto kan. Yes. Bagaimana sih untuk bisa beat the downside, untuk bisa untung dari kripto? Bisa nggak kasih tips and tricksnya nih? Yes, jadi ini harus giat research. Giat research. Harus giat research karena gini, kripto adalah aset kelas generasi milenial, generasi Z. Ya. Biasa generation X jadi udah ada. Oke. Sama seperti mungkin emas adalah aset kelas generasi sebelumnya. I feel safer with emas. Okay. Exactly, right? Alright. Jadi ini adalah generational product. Oke. Maka dari itu kita harus sangat mempelajari produk ini karena ini produk yang relatively baru. Oke. Maka dari itu kalau ingin mendapatkan cuan atau profit dari kripto harus giat belajar karena ini adalah produk global. Apa yang terjadi di Amerika Serikat, terjadi di Cina, terjadi di Rusia, itu ada impaknya ke dalam harga-harga ini. Bukan hanya geopolitik, tapi juga dari segi teknologi. Karena ini basisnya blockchain as a teknologi. Jadi kalau kita lihat ada perkembangan teknologi atau ada use case seperti menggunakan AI atau menggunakan apa lagi untuk cross border payments dan lain-lain, nah itu otomatis dari nilai token itu akan naik. Jadi kita perlu benar-benar pelajari dari fundamental, dari technical juga. Dan biasanya orang yang tidak begitu mengerti yang masuk, nah itu di mana mereka berbahaya atau high risk gitu. Justru saya bilang high risk atau low risk itu sebetulnya bisa dilihat dari volatility memang betul, tapi juga bisa dilihat di bagaimana kita mengerti produk ini. Kalau saya berinvestasi dalam saham, dalam misalnya bidang jasa keuangan, saya nggak merasa high risk karena saya sangat mengerti tentang jasa keuangan. Tapi kalau saya disuruh invest dalam healthcare, saya tidak mengerti sama sekali. Maka dari itu adalah investment yang high risk untuk saya karena saya nggak ngerti naik turunnya kenapa. Maka dari itu saya bisa masuk pas waktunya salah gitu. Jadi inilah kalau mau tentang kripto harus giat belajar, baca banyak dan juga melihat dari pola atau perkembangan dari geopolitik dunia ataupun regulasi dunia juga. Ya berarti artinya nggak bisa buat newbie ya. Maksudnya newbie in a sense yang orang benar-benar nggak ada pendidikan, itu kan nggak mungkin bisa baca tentang Rusia apa hubungan dengan suku, dia nggak juga ngerti kalau suku bunga apa hubungan dengan ini dan lain sebagainya dong. Jadi saya bilang ini, saya pisahkan yang mungkin literasinya rendah yang nggak bisa baca, ya itu mungkin jangan main apapun, jangan main investasi apapun, tolong itu nabung aja gitu. Ya. Itu kalau yang benar-benar mungkin pendidikannya masih belum sampai. Tapi kalau saya bilang newbie, maksudnya pemula, bukan berarti pemula harus mulai dari risiko rendah. Karena kita sekarang udah bantu hampir 4 juta pemula, di mana 80% dari nasabah kita tuh pemula, belum pernah berinvestasi sama sekali, tapi mereka sangat giat untuk belajar. Sorry, belajar itu artinya belajar maksudnya Ajaib kasih kelas kah atau bagaimana? Yes. Ajaib ada kasih kelas? Kita kasih kelas. Jadi kita dalam 1 tahun kita bahkan menjalankan 100 acara edukasi ke daerah-daerah secara online, IG, mereka bisa belajar. Kita pun juga ada puluhan ribu artikel online bahasa Indonesia yang kita kasih secara gratis, dan juga dalam platform kita pun juga kita memberikan kelas-kelas untuk orang bisa belajar. Jadi sekarang sebenarnya nggak ada kekurangan resources untuk orang kalau yang benar-benar mau belajar. Harus mau belajar itu kuncinya. Nah, apa insentif untuk mau belajar? Makanya itu saya bilang, coba aja masukin dulu 50.000 rupiah. Nah, di sana ada insentif untuk belajar dong. Nah, lihat di sana bagaimana reaksi tubuh, bagaimana deg-degan atau enggak gitu. Nah, di sanalah Anda mengetahui profil risiko Anda dan produk mana yang cocok. Again, mungkin zaman dulu zaman sekarang ya, kalau kita bilang blue chip saham, itu kan kita bisa hold untuk gak lama periodenya, mungkin mainin dividen dan lain sebagainya, lumayan aman in a sense ya kan. Kalau kita mau invest di kripto, karena tadi kamu bilang banyak gejolak dari seluruh dunia dan teknologi juga, apakah artinya tidak bisa
hold, we just put it there lah, gitu. Atau kita terus harus mengawasi setiap hari what is going on in the world, what's going with the price and this, atau bagaimana? Saya pribadi portfolio saya yang 80% kripto saya udah pegang selama 1,5 tahun yang terakhir. 1,5 tahun yang terakhir saya nggak banyak rombak-rombak portfolio saya. Okay. Ya. Jadi ini sama di dunia kripto seperti di dunia saham. Yaitu adalah kalian harus memilih apakah kalian mau jangka panjang atau jangka pendek. Sorry, jadi artinya masih ada kemungkinan juga bisa untung jangka panjang dengan kripto. Of course. Contohnya begini. Kita bicara tentang Bitcoin. Bitcoin itu bisa dibilang adalah emasnya generasi kita. Karena use case-nya hanya adalah yang kita bilang store of wealth. Jadi ini jadi kita tempatkan dana ke sana, bisa untuk treasury atau lain-lain. Tapi itu gitu loh. Sama seperti berlian dan lain-lain yang value-nya adalah bahwa orang semua percaya bahwa ini valuable, maka dari itu ini valuable. Yang kita harus percaya tentang Bitcoin, apakah akan naik atau turun adalah apakah teknologi blockchain, apakah kripto akan lebih terregulasi di seluruh dunia atau akan less regulated di seluruh dunia. Okay. Apakah teknologi blockchain akan menjadi lebih positif impact-nya ke dunia atau lebih negatif impact-nya ke dunia. Okay. Apakah kita percaya akan lebih banyak investor kripto di dunia yang sekarang 600 juta masyarakat atau akan lebih berkurang? Kalau jawabannya adalah akan meningkat, akan lebih terregulasi, akan lebih teratur, maka dari itu bisa menjadi suatu indikator jangka panjang tentang value of crypto. Kalau Anda merasa ini akan turun, ya udah jangan pegang, atau kalau kalian mau ya short aja gitu barang itu. Okay, jadi ini mirip-mirip juga, cuman memang saya bisa bilang untuk menganalisa kripto itu sedikit lebih sulit daripada saham dan perusahaan gitu. Oke. Nah, ya di sanalah saya lihat ini ada perbedaan. Tapi kripto juga bisa jangka pendek. Kalau ada orang yang mau statistical analysis, ya bisa juga gitu. A lot of people make itu kayak money. Kamu ya ini gitu ya. Saya udah gak ada waktu. Oke, kalau gitu saya buat tanya nggak sih? Kamu 1,5 tahun tadi pegang kripto kan? Yes. Berapa return kamu? Saya udah hampir 4 kali lipat return, 400%. Ya, wow. 400%. Tapi ada efek dengan itu ya, dengan Trump menang dan Elon Musk juga ada efek di sana ya? Ada efek pasti. Karena Trump berposisi bahwa memang kripto adalah atau teknologi blockchain penting untuk Amerika menjadi keunggulan di Amerika gitu. Okay. Nah di sini kita lihat juga Indonesia tuh ada kesempatan Bu untuk menjadi salah satu leader dalam teknologi blockchain. Karena dari segi regulator kita yang sudah dengan OJK, ada kita P2SK, itu ada satu regulasi yang keluar dari DPR, itu mendukung pertumbuhan blockchain, pertumbuhan kripto di tanah air. Okay. Jadi ini juga peluang untuk kita setiap kali ada teknologi baru seperti AI dan lain-lain, kita sebagai masyarakat Indonesia dapat memilih apakah kita akan menjadi market atau kita bisa menjadi pemain gitu. Harapan kita bisa menjadi pemain di teknologi seperti AI ataupun blockchain dan lain-lain. So you think sentimen daripada government di Indonesia itu policies dan lain sebagainya adalah lebih pro kepada kripto, benar ya, dan blockchain teknologi ya? Yes. Banyak sekali sih advice hari ini ya. Sudah pasti banyak orang menonton ada masalah itu sih tentang kripto itu bagaimana harus cuannya sih menurut saya begitu ya. Oke, tapi saya mungkin mau balik lagi circle round as my last question kepada pertama tadi bilang. Kamu membuat Ajaib itu karena mau inklusif, ya kan, dan mau accelerate towards itu. Do you call yourself as an altruist in that sense? Saya nggak bisa bilang 100% altruistik ya, karena saya merasa altruistik cuman ada satu Tuhan Maha Esa yang altruistik ya. Jadi saya nggak bisa bilang seperti itu. Cuman memang motivasi saya bukan monetary. Jadi motivasi saya adalah untuk membuat impact sebesar mungkin untuk masyarakat Indonesia. Dan saya mungkin nggak jago ABCD, saya nggak ngerti ABCD. Cuman saya suka membangun. Jadi dari kecil saya suka masak, saya suka painting, saya suka membangun sesuatu dengan tangan saya. Dan maka dari itu saya merasa memang cocok saya untuk membangun perusahaan, membangun produk yang bisa digunakan jutaan masyarakat di Indonesia. Dan itulah calling saya lah kalau saya bisa bilang. Okay. Well, thank you so much ya Anderson for coming. All the best to Ajaib and to crypto. Makasih ya Bu. Thank you so much.